Ada satu pola pikir yang bekerja seperti magnet, diam-diam menarik peluang, membuka pintu rezeki, dan membuat uang datang lebih mudah pada orang tertentu. Yang menarik, pola pikir ini bukan soal keberuntungan, bukan soal modal besar, dan bukan juga soal kecerdasan luar biasa. Justru banyak orang nggak sadar mereka menjauhkannya setiap hari. Mereka merasa sudah bekerja keras, sudah hemat, sudah bertahan sebisa mungkin, tapi hidup tetap terasa berat. Sementara, ada orang lain yang tampaknya biasa saja, tapi langkahnya terasa lebih lancar dan peluang seperti datang bergantian. Di video ini, kita kupas tuntas pola pikir yang membuat perbedaan itu. Bukan teori muluk-muluk, tapi refleksi yang mungkin mengubah cara kamu melihat rezeki dan cara rezeki datang ke kamu. Orang yang mudah didatangi uang biasanya punya satu pola pikir sederhana, tapi sangat kuat. Mereka percaya bahwa rezeki itu luas, bukan rebutan. Mereka melihat dunia bukan sebagai tempat yang serba kekurangan, tapi sebagai ruang besar yang penuh kemungkinan. Saat sebagian orang memandang peluang seperti kue yang harus dibagi, mereka melihatnya sebagai kue yang bisa terus dibuat ulang. Pola pikir ini membuat mereka lebih tenang dalam mengambil keputusan, lebih berani mencoba hal baru, dan lebih terbuka terhadap kerjasama. Mereka tidak cepat cemas ketika orang lain maju, karena bagi mereka kesuksesan, orang lain justru bukti bahwa sesuatu itu mungkin. Dan karena tidak merasa kekurangan, mereka juga lebih mudah berbagi, membantu, dan membangun koneksi yang akhirnya menjadi sumber peluang baru. Uang datang bukan hanya karena kerja keras, tapi karena cara berpikir mereka membuat hidup terasa lebih lapang untuk ditembus oleh rezeki. Mereka yang punya pola pikir kelimpahan tidak panik saat melihat orang lain sukses. Mereka tidak merasa tertinggal atau kalah karena fokus mereka bukan membandingkan diri, tapi belajar dari yang lebih dulu berhasil. Ketika melihat seseorang mencapai sesuatu, mereka justru penasaran. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Sikap seperti ini membuat pikiran terbuka, ego tidak menghalangi perkembangan, dan hati lebih ringan dalam menerima perubahan. Mereka memahami bahwa dunia ini tidak bekerja berdasarkan siapa mengambil apa lebih dulu, tapi siapa yang terus bergerak dan mau beradaptasi. Alih-alih iri, mereka memanfaatkan keberhasilan orang lain sebagai peta jalan, tanda bahwa jalur itu sudah terbukti, bisa ditempuh. Dan dari sini, peluang sering muncul tanpa direncanakan. Kadang lewat obrolan kecil, kadang lewat hubungan baik, kadang lewat kesempatan yang datang karena mereka tidak menutup diri dengan rasa iri atau takut. Pola pikir inilah yang membuat perjalanan mereka lebih lancar. Sementara banyak orang sibuk merasa nggak cukup, mereka justru sibuk mencari kemungkinan. Sikap ini bukan berarti mereka hidup tanpa masalah, tapi mereka memilih tidak berhenti pada keterbatasan. Ketika uang lagi tipis, mereka bukan hanya mengeluh, mereka bertanya, apa langkah kecil yang masih bisa aku lakukan hari ini? Pola pikir seperti ini membuat mereka lebih kreatif, lebih fokus pada solusi, dan lebih mudah keluar dari situasi sulit. Karena mereka percaya rezeki luas, mereka berani mencoba hal baru tanpa merasa akan kehilangan segalanya. Mereka melihat peluang di tempat orang lain hanya melihat kebuntuan, di skill kecil, di pengalaman sederhana, bahkan di masalah sehari-hari. Dan menariknya, peluang lebih mudah muncul bagi orang yang siap menangkapnya. Bukan karena mereka lebih beruntung, tapi karena pikiran mereka sudah dilatih untuk melihat apa yang mungkin, bukan apa yang hilang. Dari sini, rezeki punya jalan lebih besar untuk masuk. Orang yang didatangi uang biasanya percaya bahwa kemampuan itu bukan batas, tapi titik awal. Mereka punya pola pikir tumbuh, keyakinan bahwa mereka bisa jadi lebih baik dari versi diri mereka kemarin. Mereka sadar bahwa dunia berubah cepat, dan satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan belajar terus-menerus. Pola pikir ini bikin mereka berani mengambil langkah yang orang lain anggap terlalu sulit. Mereka tidak takut terlihat bodoh, karena bagi mereka mencoba dan gagal jauh lebih baik daripada diam dan menunggu. Mereka menghargai proses, bukan hanya hasil, dan efeknya besar. Skill mereka bertambah, jaringan mereka meluas, dan nilai diri mereka meningkat secara perlahan tapi pasti. Rezeki sering mendatangi orang seperti ini, bukan karena mereka paling pintar, tapi karena mereka paling mau berubah. Mereka tahu bahwa dunia memberi ruang lebih besar pada orang yang terus memperbesar ruang di dalam dirinya. Orang dengan pola pikir tumbuh punya satu kebiasaan penting. Mereka tidak menganggap kegagalan sebagai pertanda untuk berhenti,
tapi sebagai petunjuk bahwa ada cara lain yang perlu dicoba. Saat orang lain menyerah karena ditolak, dicemooh, atau tidak dihargai, mereka justru menjadikan itu sebagai bahan evaluasi. Mereka bertanya pada diri sendiri, bagian mana yang bisa aku perbaiki? Sikap ini membuat mereka jauh lebih tahan banting. Mereka tidak cepat menyerah hanya karena jalan berliku. Mereka tahu bahwa proses bertumbuh memang penuh gesekan. Dan yang menarik, setiap kali mereka bangkit dari kegagalan, kemampuan mereka meningkat, keberanian meningkat, kepekaan terhadap peluang juga meningkat. Pada akhirnya, kegagalan bukanlah tembok bagi mereka, melainkan alat yang membantu mereka menemukan jalur yang tepat. Itulah mengapa semakin sering mereka mencoba, semakin dekat mereka dengan hasil yang mereka inginkan. Karena mereka terus bertumbuh, nilai diri mereka ikut naik secara alami. Nilai inilah yang membuat uang akhirnya datang menghampiri. Ketika seseorang semakin mahir, semakin disiplin, semakin percaya diri, ia menjadi lebih dibutuhkan. Dan ketika dibutuhkan, imbalannya mengikuti. Orang bergrowth mindset tahu bahwa hasil tidak selalu instan. Mereka menanam, merawat, memperbaiki, dan menunggu waktunya tiba. Mereka membangun reputasi secara pelan, tapi stabil. Mereka membiarkan kualitas kerja berbicara untuk mereka. Dan dunia selalu membuka pintu untuk orang-orang seperti ini. Klien menghargai mereka, atasan melihat potensi mereka, rekan ingin bekerja sama dengan mereka. Semuanya terjadi karena mereka terus memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Uang tidak datang karena mereka mengejar keras-keras, tetapi karena diri mereka sendiri menjadi lebih bernilai dari waktu ke waktu. Seperti magnet yang makin kuat, mereka menarik peluang dengan cara yang tampak alami. Padahal itu hasil dari proses panjang yang mereka jalani dengan kesadaran penuh. Ada orang yang ketika menghadapi masalah langsung merasa buntu, pusing, dan ingin menyerah. Namun ada juga orang yang bereaksi sebaliknya, bukannya mundur. Mereka justru bertanya, apa peluang di balik ini? Orang yang didatangi uang biasanya termasuk golongan kedua. Mereka terbiasa melihat masalah bukan sebagai akhir cerita, tapi sebagai undangan untuk menemukan sesuatu yang baru. Bagi mereka, setiap kesulitan selalu menyimpan celah, dan celah itu bisa jadi pintu masuk untuk ide, usaha, atau peningkatan diri. Pola pikir ini membuat mereka lebih tenang dan kreatif saat menghadapi tekanan. Ketika orang lain terjebak memikirkan apa yang salah, mereka sibuk mencari apa yang masih mungkin dilakukan. Dan di dunia nyata, orang yang cepat menemukan solusi selalu lebih dibutuhkan. Mereka jadi tempat bertanya, tempat mengandalkan, tempat bergantung. Dari sinilah peluang bisnis, kepercayaan orang, dan rezeki perlahan mengalir masuk. Orang dengan pola pikir solusi punya kebiasaan kecil yang terlihat sederhana. Mereka tidak berhenti pada kalimat, aku nggak bisa. Mereka mengganti itu dengan, gimana caranya supaya bisa? Pertanyaan kecil seperti ini mengubah arah pikiran. Bukan lagi tentang keterbatasan, tapi tentang jalan keluar. Ketika menghadapi hambatan, mereka tidak sibuk menyalahkan situasi atau keadaan. Mereka langsung mengurai masalah menjadi bagian-bagian kecil dan mencari langkah pertama yang mungkin dilakukan, meski kecil sekali. Sikap seperti ini membuat mereka jadi pribadi yang adaptif. Saat lingkungan berubah, mereka ikut berubah. Saat kondisi sulit, mereka menemukan alternatif. Saat banyak orang menyerah, mereka justru semakin fokus. Karena itulah rezeki lebih mudah datang kepada mereka. Dunia memberi peluang bagi orang-orang yang siap mengambilnya, dan orang yang fokus pada solusi selalu lebih siap daripada mereka yang sibuk mengeluh. Mereka yang berpikir dengan pola solusi tahu bahwa setiap masalah adalah pasar, dan setiap pasar selalu membutuhkan seseorang yang bisa memberikan jawaban. Contohnya sederhana, ketika banyak orang kesulitan mengatur keuangan, seseorang muncul dengan konten edukatif. Ketika banyak orang bingung memulai usaha, seseorang menghadirkan layanan konsultasi. Ketika banyak orang tidak punya waktu mengurus hal-hal kecil, seseorang menciptakan jasa yang memudahkan hidup. Begitulah cara peluang muncul, bukan dari teori besar, tapi dari memahami kesulitan sehari-hari. Orang yang pikirannya terbuka untuk mencari solusi akan lebih peka melihat apa yang kurang di sekitar mereka. Dan dari kekurangan itulah lahir kebutuhan. Dari kebutuhan tercipta peluang. Dari peluang datang rezeki. Jadi, kemampuan mereka bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi menangkap nilai yang tersembunyi di balik masalah itu. Inilah pola pikir yang membuat hidup mereka terasa lebih mengalir, dan uang sering datang sebagai efek samping dari kemampuan mereka menemukan makna di balik kesulitan.
Ada satu hal menarik yang dimiliki orang yang rezekinya lancar. Mereka tidak mengejar uang sebagai tujuan utama. Mereka mengejar nilai. Mereka percaya bahwa uang hanyalah efek samping dari kualitas diri dan kualitas karya. Orang yang fokus pada nilai akan selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku berikan? Apa manfaat yang orang dapat setelah berinteraksi denganku? Apa yang membuat proses atau hidup seseorang jadi lebih baik setelah aku terlibat? Dengan cara berpikir seperti ini, mereka tidak mudah tergoda mencari jalan pintas. Mereka membangun karier, usaha, atau karya berdasarkan integritas, bukan sekadar keinginan cepat kaya. Dan menariknya, ketika nilai mereka naik, baik dari sisi skill, karakter, ataupun kontribusi, pasar yang menilai mereka ikut naik. Begitu nilai naik, uang datang bukan karena dikejar, tetapi karena orang merasa mereka layak dibayar lebih. Inilah pola pikir yang membedakan orang biasa dengan orang bernilai. Mereka yang fokus pada nilai punya pola sederhana dalam bekerja. Mereka selalu berusaha memberikan lebih dari yang diminta. Tidak harus hal besar. Kadang sekadar ketelitian ekstra, keramahan, ketepatan waktu, atau komitmen menjaga kualitas. Ketika orang lain hanya ingin pekerjaan cepat selesai, mereka ingin pekerjaan selesai dengan baik. Ketika orang lain puas dengan hasil rata-rata, mereka bertanya, apa yang bisa aku perbaiki sedikit lagi? Kebiasaan kecil seperti ini membangun reputasi yang tidak bisa dibeli. Klien, atasan, atau partner kerja akan merasa nyaman dan percaya karena mereka tahu orang ini tidak sembarangan. Dan dalam dunia kerja maupun bisnis, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya jauh lebih besar dari sekadar nominal. Dengan kepercayaan, pintu baru terbuka. Informasi penting dibagikan, kesempatan diberikan. Tidak heran jika rezeki lebih sering menghampiri mereka. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kualitas kerja mereka secara konsisten menempatkan mereka di posisi yang diperhitungkan. Saat nilai seseorang meningkat, sesuatu yang menarik terjadi. Orang lain justru bersedia membayar lebih tanpa diminta. Itu karena mereka tidak hanya membeli produk atau jasa, tapi membeli rasa aman, rasa puas, dan rasa percaya. Ketika seseorang dikenal jujur, rapi, dan serius dalam bekerja, mereka tidak perlu melakukan promosi besar-besaran. Rekomendasi datang sendiri. Pelanggan kembali tanpa diminta. Orang menghubungi mereka karena ingin bekerja sama, bukan karena sedang mencari harga termurah. Reputasi yang dibangun lewat nilai ini tumbuh pelan, tapi kuat. Dan ketika sudah terbentuk, ia menjadi magnet rezeki yang tidak mudah hilang. Pada akhirnya, uang selalu mencari rumah yang tepat, dan rumah itu adalah nilai. Ketika seseorang memprioritaskan kualitas diri dan kualitas karya, mereka tidak hanya menjadi lebih bernilai bagi dunia. Dunia pun merasa nyaman memberikan lebih banyak kepada mereka. Uang cenderung datang kepada orang yang konsisten, bukan kepada orang yang hanya semangat di awal lalu hilang di tengah jalan. Orang yang rezekinya lancar biasanya memahami satu hal sederhana, disiplin membangun hasil, bukan mood. Mereka sadar bahwa keberhasilan bukan dari satu langkah besar, tapi dari ratusan langkah kecil yang diulang setiap hari. Mereka tidak menunggu semangat datang, mereka menciptakan kebiasaan. Ketika orang lain menunda, mereka mulai. Ketika orang lain berhenti karena bosan, mereka lanjut walau pelan. Disiplin membuat mereka terus bergerak, dan pergerakan itu membuka peluang baru yang tidak akan muncul jika mereka berhenti. Apapun jalan hidupnya, kerja kantoran, bisnis, konten kreatif, atau profesi apapun, konsistensi memberi mereka hasil yang menumpuk sedikit demi sedikit. Dan di saat orang lain bertanya kenapa rezeki mereka stabil, jawabannya seringkali sederhana. Mereka hadir setiap hari. Mereka yang konsisten sebenarnya tidak selalu lebih pintar atau lebih berbakat, tapi mereka menang dalam satu hal. Mereka terus berlatih ketika orang lain berhenti. Setiap hari mereka mengasah kemampuan, membaca sedikit, menambah pengalaman sedikit, memperbaiki kualitas kerja sedikit. Hal-hal kecil ini mungkin tidak terasa di 1 atau 2 minggu, tetapi terasa besar setelah 6 bulan atau setahun. Karena itu, mereka jarang mengalami lonjakan keberuntungan. Yang mereka alami adalah akumulasi. Hasil yang tumbuh pelan tapi pasti. Kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu, menyicil pekerjaan, menyelesaikan hal yang sudah dimulai, atau menjaga rutinitas produktif. Semuanya menambah nilai diri tanpa disadari. Orang seperti ini akhirnya terlihat lebih beruntung, padahal keberuntungan mereka dibangun oleh pola berulang yang konsisten. Konsistensi mereka menjadi bukti bahwa
Kerja kecil yang dilakukan terus-menerus lebih kuat dari kerja besar yang dilakukan sesekali. Konsistensi menciptakan kepercayaan, dan kepercayaan adalah salah satu aset paling berharga di Indonesia. Di banyak bidang, orang bukan hanya mencari yang murah atau yang cepat. Mereka mencari yang bisa dipercaya. Orang yang konsisten memberikan hasil yang stabil dianggap lebih dapat diandalkan. Klien merasa aman, atasan merasa tenang, dan rekan kerja merasa nyaman. Inilah yang membuat pintu peluang dibukakan tanpa mereka harus mengetuk keras-keras. Kepercayaan itu menular. Satu orang merekomendasikan mereka ke dua orang merekomendasikan ke empat. Peluang tumbuh seperti jaringan akar yang saling terhubung. Dan semuanya bermula dari satu hal sederhana. Mereka hadir secara rutin, melakukan pekerjaan dengan kualitas yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Uang datang mengikuti kepercayaan. Dan kepercayaan dibangun oleh konsistensi yang terus dirawat, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Orang yang rezekinya lancar biasanya punya satu pola pikir yang jarang dibahas, tapi dampaknya besar. Mereka mengambil tanggung jawab penuh atas hidup mereka. Bukan berarti mereka keras pada diri sendiri, tapi mereka sadar bahwa menunggu orang lain berubah tidak akan membawa mereka kemana-mana. Mereka tidak membuang waktu menyalahkan keadaan, ekonomi, orang lain, atau masa lalu. Mereka lebih memilih bertanya, apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang aku punya hari ini? Cara berpikir seperti ini membuat langkah mereka lebih ringan. Mereka tidak terjebak dalam drama atau keluhan yang tidak ada ujungnya. Mereka bergerak, meski perlahan. Dan menariknya, ketika seseorang mau memegang kendali atas hidupnya sendiri, peluang jadi lebih jelas terlihat. Mereka jadi lebih cepat menemukan arah, lebih cepat memperbaiki kesalahan, dan lebih cepat mengubah situasi yang tidak mereka inginkan. Tanggung jawab seperti inilah yang membuat hidup mereka lebih stabil dan rezeki lebih mudah datang. Orang yang bertanggung jawab penuh menyadari bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa mereka kendalikan. Tapi mereka juga tahu ada satu hal yang sepenuhnya dalam kendali mereka, cara mereka merespons. Saat menghadapi masalah, mereka tidak larut dalam panik atau drama. Mereka memberi diri mereka waktu untuk tenang, lalu menganalisis apa yang benar-benar terjadi. Mereka memilah mana yang bisa diubah, mana yang harus diterima, dan mana yang bisa dikerjakan sebagai langkah pertama. Sikap seperti ini membuat mereka lebih bijak dalam mengambil keputusan. Mereka jarang mengambil langkah yang didorong emosi sesaat. Dan ketika seseorang mampu merespons masalah dengan kepala dingin, mereka justru lebih dihormati. Baik di lingkungan kerja, bisnis, maupun kehidupan pribadi, orang lain merasa nyaman mempercayai seseorang yang tidak mudah goyah. Itulah sebabnya peluang, kerjasama, dan kepercayaan lebih sering datang pada mereka. Karena sikap dewasa mereka membuat orang lain merasa aman. Sikap bertanggung jawab membuat seseorang lebih cepat belajar, lebih cepat membaik, dan lebih cepat maju dibanding mereka yang sibuk mencari kambing hitam. Mereka melihat kegagalan sebagai bahan evaluasi, bukan bahan untuk mengeluh. Jika sebuah keputusan salah, mereka mengakuinya. Jika sebuah langkah tidak berhasil, mereka memperbaikinya. Tidak ada energi yang terbuang untuk menyalahkan orang lain. Semua energi diarahkan untuk menemukan solusi, membangun strategi baru, dan mengambil langkah berikutnya. Cara berpikir seperti ini membuat perkembangan mereka terasa lebih cepat. Orang yang berada di sekitar mereka pun melihat keseriusan dan ketegasan dalam tindakan mereka. Perlahan-lahan, mereka dikenali sebagai pribadi yang bisa diandalkan. Dan dalam dunia nyata, orang yang bisa diandalkan selalu punya nilai tinggi. Ketika seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, hidup akan lebih terarah dan rezeki lebih mudah menemukan jalan masuk. Karena rezeki selalu mendekati orang yang siap memegang kendali atas hidupnya, bukan yang hanya mengikuti arus. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tapi ketika kesempatan muncul, mereka justru ragu. Mereka sibuk memikirkan kemungkinan buruk, takut salah langkah, atau merasa belum siap. Sebaliknya, orang yang rezekinya lancar punya pola pikir berbeda. Mereka tahu bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali, dan tidak pernah datang dalam kondisi yang benar-benar sempurna. Mereka mengerti bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi memilih tetap melangkah meski takut. Mereka belajar mengambil peluang kecil dulu, bukan langsung peluang besar. Justru dari langkah-langkah kecil inilah mereka membangun kepercayaan diri, pengalaman, dan jaringan. Kadang mereka gagal
kadang mereka salah ambil keputusan. Namun keberanian untuk terus mencoba, inilah yang membuat mereka bergerak lebih cepat dibanding orang lain yang hanya menunggu momen ideal. Keberanian membuka pintu rezeki yang tidak bisa dibuka oleh perhitungan teori semata. Orang yang berani mengambil kesempatan memahami bahwa hidup tidak berjalan sempurna dan tidak semua hal bisa diprediksi. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti mencoba. Ketika peluang datang, mereka menilai risiko dengan realistis, bukan dengan ketakutan. Mereka bertanya, apa yang bisa kupelajari? Apa langkah kecil yang bisa kuambil dulu? Dengan pola pikir ini, mereka tidak terjebak menunggu kepastian penuh. Mereka menciptakan kepastian melalui tindakan. Mereka paham bahwa kesempatan besar sering tersembunyi di balik langkah yang tampaknya kecil atau sederhana. Bergabung dalam proyek kecil, mencoba skill baru, membuka usaha sampingan, ikut pelatihan, atau berkenalan dengan orang baru. Hal-hal seperti ini bisa mengubah arah hidup seseorang. Keberanian mereka bukan soal nekat, tetapi soal percaya bahwa masa depan bisa dibentuk oleh keputusan hari ini. Itulah mengapa jalan mereka sering terasa lebih terbuka. Menariknya, justru langkah pertama yang terlihat kecil itulah yang sering membuka pintu yang jauh lebih besar. Setelah seseorang berani mengambil satu kesempatan, kesempatan lain biasanya mengikuti. Mereka yang berani melangkah lebih dulu mendapatkan pengalaman lebih banyak, wawasan lebih luas, dan dikenal sebagai orang yang siap diajak bergerak. Dalam dunia kerja dan bisnis, ini nilai yang sangat dicari. Kadang peluang muncul dari tempat yang tidak disangka, dari obrolan ringan, dari rekomendasi teman, dari pertemuan singkat, atau dari tugas kecil yang mereka ambil dengan serius. Dan di saat banyak orang menunggu keberanian muncul dulu, mereka memilih menghasilkan keberanian lewat tindakan. Inilah pola pikir yang membuat rezeki mengalir lebih cepat, keberanian untuk melangkah sebelum semuanya terasa aman. Karena pada akhirnya, dunia memberikan ruang lebih besar kepada mereka yang mau mengambil langkah lebih dulu, meski langkah itu tidak sempurna. Pada akhirnya, uang memang tidak datang hanya kepada orang yang bekerja paling keras atau punya modal paling besar. Uang cenderung menghampiri mereka yang memiliki pola pikir yang tepat. Pola pikir yang membuat langkah mereka lebih jelas, keputusan mereka lebih bijak, dan tindakan mereka lebih konsisten. Semua pola pikir yang kita bahas tadi, kelimpahan, pertumbuhan, solusi, nilai, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian, bukan sesuatu yang muncul dalam semalam. Semuanya adalah hasil latihan kecil yang dilakukan terus-menerus. Kabar baiknya, pola pikir bukan sesuatu yang diwariskan atau dimiliki hanya oleh sebagian orang. Ia bisa dipelajari, dibentuk, dan dipilih setiap hari. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, pola pikir mana yang sudah kamu jalani dan pola pikir mana yang ingin kamu perkuat mulai hari ini? Perubahan besar tidak datang dari langkah besar, tapi dari keputusan kecil untuk memperbaiki diri, satu hari demi satu hari. Dan siapa tahu, dari perjalanan kecil itu, pintu rezeki yang baru mulai terbuka untukmu. Video ini bukan ajakan untuk mengikuti cara berpikir tertentu demi mengejar uang. Ya, semua yang dibahas di sini murni untuk edukasi dan refleksi bareng-bareng. Setiap keputusan dalam hidup, terutama yang berkaitan dengan keuangan, karier, atau pilihan pribadi, tetap kembali ke masing-masing penonton. Selalu lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan sesuaikan dengan kondisi kamu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan atau bikin kamu lebih reflektif soal cara berpikir tentang rezeki, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, pola pikir apa yang paling mengena buat kamu. Dukung channel ini supaya kita bisa terus belajar, berkembang, dan memperbaiki diri bareng-bareng.